saya ini tampilkan platform Merdeka Mengajar untuk tampilan PC ya Bapak Ibu ya, atau laptop. Nah, tampilannya akan seperti ini. Mungkin Bapak Ibu juga yang tadi sering atau terkadang menjawab pasti sudah tidak apa namanya, sudah tidak asing lagi ya dengan tampilan daripada platform Merdeka Mengajar yang ada di aplikasi ataupun yang ada di websitenya. Nah, ini di sini kan ada tiga ya, Bapak Ibu ya, tiga hal yang menarik di platform Merdeka Mengajar, yaitu kita bisa belajar, kita bisa berbagi, lalu kita bisa berkarya. Sehingga ini sangat banyak sekali uh, keuntungan yang bisa kita dapatkan ketika kita mempergunakan platform Merdeka Mengajar. Di mana tadi juga perangkat ajar yang kita dapatkan, kita bisa langsung ambil gitu ya, langsung ambil, mungkin terapkan ataupun modifikasi terlebih dahulu. Sehingga kita nggak buat lagi dari awal. Sehingga di sini sudah tersedia. Nah, itu yang pertama, PMM sudah sering nih, jadi makanya saya tidak terlalu bahas banyak-banyak di PMM. Nah, saya mau bahas nih yang kedua, itu peran pentingnya menjadi kontributor perangkat di PMM. Nah, Bapak Ibu jika menjadi kontributor, tentu saja Bapak Ibu akan otomatis ya mendukung implementasi kurikulum Merdeka. Karena semua kontributor atau perangkat ajar yang diterima oleh PNM itu adalah perangkat ajar yang sudah divalidasi oleh timnya mereka mengajar. Sehingga ketika Bapak Ibu mengajukan sebagai kontributor, Bapak Ibu mengirimkan perangkat ajar yang Bapak Ibu buat, itu akan divalidasi oleh tim. Sehingga itu akan mendukung sekali implementasi kurikulum Merdeka. Di mana kalau kita lihat di seluruh Indonesia, itu terdiri dari beragam geografisnya, sukunya, terus budayanya, sehingga jika Bapak Ibu menjadi kontributor, Bapak Ibu menyumbangkan satu perangkat ajar yang bisa mungkin dipakai oleh mungkin guru-guru yang lain yang ada di luar daerah Bapak Ibu. Nah, itu berarti artinya kita mendukung untuk implementasi kurikulum Merdeka. Lalu yang kedua, ketika Bapak Ibu menjadi kontributor, Bapak Ibu akan meningkatkan kualitas belajar di Indonesia. Karena akan menjadi inspirasi bagi guru-guru yang lain, sehingga guru-guru yang lain bisa mengambil perangkat ajar Bapak Ibu, lalu dimodifikasi, lalu diterapkan di kelasnya. Sehingga itu akan dapat membantu ya, kualitas pembelajaran kita lebih baik jika mendapatkan inspirasi dari guru yang lain. Nah, lalu yang ketiga, jika Bapak Ibu menjadi kontributor di PNM, itu akan memperkaya belajar untuk murid, di mana guru akan mencari ya, kalau di platform mereka mengajar, guru akan mencari perangkat ajar mana yang mungkin guru tersebut akan melihat ya, uh, perangkatnya ini adalah perangkat yang bagus, perangkatnya adalah perangkat yang cocok, perangkat ini adalah perangkat yang mungkin banyak di-download oleh guru-guru yang lain. Nah, itu nanti akan terlihat di platform mereka mengajar. Sehingga sumber belajarnya murid juga akan semakin banyak ketika gurunya juga memperbanyak ya itu sumber belajarnya. Itu otomatis sih Bapak Ibu ya, ketika gurunya banyak belajar, otomatis pasti nurun, akan murid itu juga akan banyak mendapatkan sumber belajar. Nah, yang keempat, eh, sebagai kontributor PMM, Bapak Ibu juga akan meningkatkan kualitas. Itu tadi sudah Bapak Ibu ya, maaf tadi hanya tiga ya, tiga. Jadi untuk mendukung implementasi, meningkatkan kualitas dan juga memperkaya belajar murid kita Bapak Ibu. Nah, ini sangat penting. Nah, lalu yang selanjutnya, manfaat menjadi kontributor perangkat ajar di PMN. Nah, ini perangkat manfaat yang pertama ya, Bapak Ibu ya. Itu akan meningkatkan kompetensi guru sebagai guru. Bapak Ibu kita kan mengenal ya empat kompetensi guru. Nah, di sini kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi tersebut akan berkembang otomatis ketika Bapak Ibu ikut menjadi kontributor di PMN. Karena nama Bapak Ibu pasti akan tertera gitu ya, sehingga Bapak Ibu juga akan otomatis ikut berkontribusi dalam pengembangan kemajuan pendidikan di Indonesia. Nah, ternyata Bapak Ibu kalau di PMM, jika kita menjadi kontributor, itu akan memperluas juga jaringan kita dengan sesama guru yang ada di Indonesia. Itu otomatis karena pasti perangkat ajar yang sudah kita buat tadi itu akan di-download, di-like, dilihat oleh guru-guru yang ada di seluruh Indonesia. Sehingga
eh, bisa juga memperluas jaringan kolaborasi. Nah, pengalaman Bapak Ibu dari keaktifan menjadi kontributor perangkat di TNM, ada juga beberapa teman yang mungkin sampai diundang gitu ya, diundang menjadi seperti saya pembicara, ataupun diundang sebagai pelatih untuk membuat perangkat ajar, ataupun diundang sebagai mengenalkan eh, kurikulum merdeka di sekolahnya. Itu hanya gara-gara aktif membuat kontributor perangkat ajar ya. Jadi jangan memperluas kolaborasi di sana guru karena ternyata ketika kita aktif Bapak Ibu kita akan mendapatkan penghargaan atau pengakuan dari Kemdikbudristek. Nah, itu ada rencana-rencana ya Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu lihat di platform Merdeka Mengajar Bapak Ibu, jika Bapak Ibu menyelesaikan satu pelatihan mandiri, itu akan mendapatkan satu rencana. Jadi rencana-rencana itu menjadi tanda bahwa Bapak Ibu sudah mengikuti latihan dan juga mungkin sudah menjadi kontributor perangkat ajar di sehingga tanda atau tahu bahwa guru tersebut aktif. Ini dari penghargaan dan juga penerapan ketika kontributor perangkat ajarnya divalidasi. Nah, empat hal ini yang saya angkat Bapak Ibu menjadi sangat penting karena berkaitan dengan apa yang sudah Bapak Ibu buat ya sebagai kontributor perangkat ajar di PNN. Nah, lalu yang selanjutnya, yang keempat, informasi yang buat perangkat ajar. Nah, Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu belum ya, atau mungkin sudah ada yang juga sudah, atau ya ada juga yang belum. Kalau untuk membuat perangkat ajar, itu ada beberapa syarat. Nah, yang pertama adalah Bapak Ibu nanti bisa cek ya, atau mungkin sekarang lagi buka TNM mungkin di HP-nya, di Jawanya masing-masing. Bapak Ibu bisa cek ke menu perangkat ajar, lalu gulir atau scroll ke paling bawah. Di paling bawah itu nanti ada kalimat tanda tanya, kalimat pertanyaan gitu ya. Ingin membuat perangkat ajar untuk ditampilkan di sini. Nah, itu nanti akan ada pertanyaan seperti itu ketika Bapak Ibu buka menu perangkat ajar. Atau informasi untuk membuat perangkat ajar ini juga ada di menu pelatihan mandiri. Bapak Ibu bisa uh, scroll juga atau gulir ke paling bawah ketika memilih satu topik di pelatihan mandiri. Nanti kita coba praktikan ya Pak Ibu ya. Nanti mungkin kita bisa lihat. Nah, ini dua hal ini adalah informasi yang berkaitan untuk cara membuat perangkat ajar. Informasi ya. Sehingga nanti bisa dapatkan informasinya di kedua menu ini. Ada di menu perangkat ajar dan juga ada di menu pelatihan mandiri. Ini saya coba lihatkan, perlihatkan Bapak Ibu. Nah, di sebelah kiri saya yang ini. Ini di sini ada menu perangkat ajar. Nah, di sini ini tampilan PNM Bapak Ibu ya, menu perangkat ajar. Nah, di sini saya pilih fasenya fase E, bahasa Indonesia. Lalu saya scroll paling bawah. Di sini ada kalimat pertanyaan. Ingin belajar membuat perangkat ajar untuk ditunjukkan di sini. Lalu ada klik caranya. Jadi sebelum kita menjadi kontributor, Bapak Ibu, kontributor perangkat ajar, kita tuh ditawarkan terlebih dahulu buat belajar. Yaitu belajar membuat perangkat ajar. Jadi sebelum membuat perangkat ajarnya, kita akan ditawarkan dulu buat belajar dulu. Jadi belajar dulu mungkin di sini nanti bisa cek lebih dalam ya, kita masuk ke menu tersebut. Lalu di sebelahnya, sebelah kanan saya, Pak Ibu, ini menu dari pelatihan mandiri. Nah, jika dari pelatihan mandiri, juga di scroll ke bawah, ini judul pelatihannya perencanaan pembelajaran ya, Pak Ibu ya. Jadi, jadi kan kalau di pelatihan mandiri ada banyak sekali judul ya, ya topik-topik ya, kayak disiplin positif, kurikulum merdeka, perencanaan pembelajaran, asesmen pembelajaran, komunitas guru, ya Bapak Ibu. Nah itu banyak sekali. Nah kalau bisa pilih satu saja topiknya, terus setelah itu scroll ke paling bawah, nanti akan ada juga pernyataan, Bapak Ibu. Pernyataan, setelah selesaikan topik ini, buat dan tampilkan perangkat ajar di aplikasi. Jadi ini ajakan, Bapak Ibu. Ajakan agar ketika sudah selesai menyelesaikan satu topik, kita diajak buat menampilkan perangkat ajar itu buat sendiri gitu. Nah, jadi di sini ada juga ajakan. Jadi ada dua tempat di mana Bapak Ibu bisa nanti untuk membuat perangkat ajar. Saya lanjutkan ya Bapak Ibu. Nah, ini yang kelima, alur untuk membuat
menjadi kontributor perangkat ajar di PMN. Nah, yang pertama, Bapak Ibu, kita harus menyelesaikan dulu pelatihan mandiri. Jadi, ketika selesai satu pelatihan mandiri, maka topik tersebut hingga aksi nyata, maka kita bisa membuat perangkat ajar ya dari pelatihan tersebut. Jadi kita buat selesaikan pelatihannya terlebih dahulu hingga aksi nyatanya, hingga kita bisa menyelesaikan satu pelatihan ini. Kita bisa eh, masuk ke kontributor gitu ya. Terus yang kedua, kita dianjurkan buat mempelajari petunjuk penyusun perangkat ajarnya. Ini tadi Bapak Ibu ya, sehingga setelah menyelesaikan pelatihan mandiri, kita dipilihkan topik buat menyusun perangkat ajar sesuai dengan tingkat dan jenjang yang akan dibuat. Jadi misalkan tadi uh, fase E ya SMA, maka terus dipilih mata pelajarannya apa, itu untuk modul ajar ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau dia modul uh, project P5, modul P5, itu nanti akan juga ditentukan jenjangnya. Nah, lalu yang ketiga, ini alur yang ketiga, kita dapat menerbitkan perangkat ajarnya. Jadi setelah menyelesaikan pelatihan mandiri topik kurikulum merdeka dan topik perencanaan pembelajaran atau proyek proyek Pancasila, maka langkah selanjutnya adalah kita dapat membuat dan menerbitkan perangkat ajar tersebut ke aplikasi Merdeka Belajar. Nah, tentunya dengan validasi tadi ya, Jadi kita akan usulkan gitu ke PMM, kita kirim perangkat ajar yang sudah kita buat, baik itu modul ajar RPP, boleh juga bahan ajar, lalu boleh juga modul project, ya, modul project P5. Nah, di sini menjadi catatan ya Bapak Ibu ya, bahwa telah menyelesaikan pelatihan mandiri di topik topik kurikulum merdeka, topik perencanaan pembelajaran, dan juga topik atau proyek pengembangan proyek Pancasila. Jadi untuk topik kurikulum merdeka dan topik perencanaan pembelajaran ini untuk membuat modul ajar dan juga bahan ajar. Nah, sementara untuk proyek penguatan profil ini nanti untuk membuat uh, modul proyek kelima. Sehingga ini kita bisa pilih sesuai dengan pelatihan yang sudah kita selesaikan. Nah, ini kira-kira alur sederhana yang bisa kita pelajari Bapak Ibu, bahwa sebelum kita menjadi kontributor, kita bisa menyelesaikan dulu pelatihan mandiri yang ada di platform Mereka Mengajar. Sehingga setelah itu baru kita akan lanjut ke menjadi kontributor di PNN. Nah, saya akan rekap Bapak Ibu untuk materi pada malam hari ini. Yang pertama, tadi kita sudah bahas ya Bapak Ibu ya, bahwa perangkat ajar dan unggulannya itu ya. Dimana tadi setiap guru saat ini yang sudah terdaftar di Dapodik memiliki belajar ID ya, memiliki email belajar ID, di mana dia bisa login ke platform Merdeka Mengajar dan mengakses perangkat ajar dan bisa mendapatkan keunggulan dari platform Merdeka Mengajar ini, mulai dari modul ajar, eh, bahan ajar sampai ke modul project tadi itu bisa semua diakses sesuai dengan tingkatan di mana kita mengajar. Nah, ibu sudah bisa login juga ya, mungkin di platform Merdeka Mengajar masing-masing. Nah, terus yang kedua, apa itu penting dan manfaatnya menjadi kontributor perangkat ajar di PNN. Nah, Bapak Ibu, tadi ini sudah juga ya Bapak Ibu ya, bahwa saat ini eh, di platform Merdeka Mengajar itu sangat didorong sekali buat menjadi bermanfaat, karena guru-guru akan mendapatkan beberapa manfaat ketika dia sudah menjadi kontributor di perangkat ajar, kontributor perangkat ajar di PNN. Nanti coba kita lihat di halaman blognya yang nanti ada di website-nya, coba dulu kita lihat penting dan manfaatnya menjadi kontributor perangkat ajar di PNN. Nah, lalu yang ketiga tadi kita harus sudah bahas juga alur membuat dan menerbitkan perangkat ajar di PNN Bapak Ibu. Nah, saya coba lihat dulu dari slide, kita coba lihat sebentar ya Bapak Ibu ya manfaatnya. Jadi mungkin di slide saya masih sedikit.